Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Selanjutnya, selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Cut Putri Sylvia Chandra SE selaku coach saya yang dengan sabar membimbing dan memberi masukan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Helmi SKM selaku Kepala Puskesmas Jangkabuya dan juga merupakan mentor saya. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji. Yang saya hormati seluruh fasilitator Puslatbankan Aceh yang telah memberikan kami pembekalan pendidikan pelatihan dasar CPNS tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Informasi Obat kepada Pasien di Puskesmas Jangkabuya dengan pemberian leaflet dan sosialisasi menggunakan WhatsApp. Berikut ini profil singkat saya. Saya Nora Soraya, pelaksana terampil asisten apoteker di Puskesmas Jangkabuya, merupakan lulusan CPNS tahun 2019 di pemerintahan Kabupaten Pidijaya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk membentuk sosok ASN yang profesional, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan, sehingga akan membentuk ASN yang profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya di organisasi tempat mereka bekerja, salah satunya yaitu di Puskesmas. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dijelaskan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dijelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan yaitu tenaga teknis kefarmasian, yang merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian. Salah satu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yaitu pelayanan informasi obat, yang merupakan proses kegiatan penyampaian informasi tentang obat kepada pasien. Selama ini, pelayanan informasi obat di Puskesmas Jangkabuya belum dilakukan secara maksimal. Seharusnya dalam memberikan obat disertai dengan penyampaian informasi yang lengkap berupa nama obat, indikasi obat, aturan pakai obat, dan cara penyimpanannya selama di rumah. Oleh karena itu, saya mengangkat suatu gagasan aktualisasi tentang optimalisasi pelayanan informasi obat kepada pasien di Puskesmas Jangkabuya dengan pemberian leaflet dan sosialisasi menggunakan WhatsApp. Adapun tujuan dilakukannya rancangan aktualisasi ini yaitu mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di Puskesmas Jangkabuya. Mewujudkan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan menjadi asisten apoteker yang profesional. Memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Yang terakhir yaitu mampu mengimplementasikan cara penyampaian informasi obat yang tepat kepada pasien di Puskesmas Jangkabuya. Adapun manfaat yang diperoleh dari kegiatan aktualisasi ini yaitu
manfaat bagi puskesmas, yaitu mampu mewujudkan visi puskesmas Jangkabuya, yaitu mewujudkan masyarakat Jangkabuya sehat secara mandiri dan merata, dan misi puskesmas Jangkabuya yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara prima. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan kepatuhan dalam menggunakan obat. Dan manfaat bagi asisten apoteker yaitu diharapkan dapat meningkatkan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dalam setiap kegiatan, sehingga membentuk ASN yang profesional, berkarakter tangguh, dan mempunyai pribadi yang berintegritas. Puskesmas Jangkabuya terletak di Jalan Rel Kereta Api Nomor 3, Kecamatan Jangkabuya, Kabupaten Pidijaya. Puskesmas Jangkabuya memiliki 18 desa wilayah kerjanya, di mana memiliki 1 puskesmas pembantu atau pustu dan 8 polindes. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas Jangkabuya memiliki 115 pegawai yang terdiri dari 58 orang berstatus PNS, 3 orang berstatus honorer daerah, dan 54 orang lainnya sebagai tenaga bakti. Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat, Puskesmas Jangkabuya mempunyai visi, yaitu mewujudkan masyarakat Jangkabuya yang sehat secara mandiri dan merata. Adapun misi Puskesmas yang telah ditetapkan yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan secara prima, yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya staf dalam upaya peningkatan mutu, yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang mutu pelayanan. Dan yang keempat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri. Sedangkan tata nilai yang dimiliki dan diterapkan di Puskesmas Jangkabuya yaitu prima, profesional, ramah, integritas, maju, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, di mana dijelaskan bahwa Puskesmas mempunyai tugas yaitu melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Dan Puskesmas juga memiliki wewenang yaitu menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat atau UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, serta menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan atau UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. Adapun tugas dan fungsi jabatan saya sebagai asisten apoteker di Puskesmas yaitu yang pertama menentukan jumlah dan jenis perbekalan farmasi yang dibutuhkan dalam rangka membuat perencanaan kebutuhan. Yang kedua, membuat permintaan perbekalan farmasi ke instansi gudang kabupaten. Yang ketiga, menerima dan memeriksa perbekalan farmasi. Yang keempat, menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Yang kelima, menyiapkan perbekalan farmasi. Yang keenam, meracik, mengemas, dan memberi etiket. Yang ketujuh, memberi informasi obat. Yang kedelapan, mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit pelayanan. Yang kesembilan, mengendalikan stok perbekalan farmasi. Dan yang kesepuluh, melakukan pencatatan dan pelaporan perbekalan farmasi. Berdasarkan observasi dan pengalaman saya selama melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sebagai asisten apoteker di Puskesmas Jangkabuya, terdapat beberapa isu yang ditemukan terkait dengan kedudukan dan peran ASN dalam upaya mewujudkan smart governance. Adapun isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengelolaan obat lasta dan obat high alert serta obat yang mendekati tanggal kadaluarsa di Puskesmas Jangkabuya. Isu ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya pelayanan informasi obat kepada pasien di Puskesmas Jangkabuya. Isu ini termasuk ke dalam Smart ASN. Dan isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pencatatan pemasukan dan pengeluaran obat di apotik Puskesmas Jangkabuya. Isu ini termasuk ke dalam manajemen ASN. Penetapan core isu bertujuan untuk memudahkan penyelesaian masalah sesuai dengan prioritas masalah. Dalam melakukan analisis terhadap isu yang ada, saya menggunakan alat bantu
penetapan kriteria isu yaitu analisis USG, urgency, seriousness, dan grow, di mana urgency yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness yaitu merujuk seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan grow yaitu menekankan pada seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan analisis USG, dapat dilihat bahwa isu yang menjadi prioritas adalah belum optimalnya pelayanan informasi obat kepada pasien di puskesmas Jangkabuya. Apabila isu tersebut tidak segera dicarikan solusinya, dikhawatirkan akan timbul dampak yang akan merugikan masyarakat. Pelayanan informasi obat kepada pasien menjadi isu yang sangat mendesak dan perlu segera dibahas, karena pelayanan kepada pasien dilakukan setiap hari. Bila tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan pasien akan terus tidak mendapatkan informasi tentang obat yang seharusnya disampaikan agar pasien dapat menggunakan obat secara rasional, aman, dan efektif. Adapun penyebab dari core isu dapat digambarkan dengan menggunakan fishbone diagram, di mana dari manusianya penyebabnya yaitu jumlah farmasi terbatas, petugas apotik rata-rata bukan lulusan farmasi, serta masih kurangnya pemahaman petugas apotik tentang pelayanan informasi obat. Dari metodenya, penyebabnya yaitu belum ada metode khusus tentang pelayanan informasi obat dan kurangnya penyuluhan kepada pasien dan petugas apotik. Dari lingkungannya, penyebabnya yaitu waktu pelayanan terbatas karena pasien banyak serta kadang-kadang pasien mengabaikan petugas apotik saat petugas memberikan pelayanan informasi obat. Sedangkan dari sarananya, penyebabnya yaitu belum ada tempat khusus untuk melakukan pelayanan informasi obat. Tempat pelayanan informasi obat yang sekarang masih belum memadai. Adapun gagasan pemecah isu yaitu optimalisasi pelayanan informasi obat kepada pasien di Puskesmas Jangkabuya dengan pemberian leaflet dan sosialisasi menggunakan WhatsApp. Berikut ini kegiatan rancangan aktualisasi saya yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, menyiapkan media sosialisasi. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada pasien menggunakan WhatsApp. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pelayanan informasi obat kepada petugas apotik. Yang keempat, melakukan kegiatan pelayanan informasi obat saat pemberian obat kepada pasien. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan media sosialisasi, di mana tahapan kegiatannya yaitu mencari referensi untuk materi leaflet, mencari referensi untuk materi sosialisasi dengan menggunakan WhatsApp, berkonsultasi dengan kepala puskesmas dan kepala ruangan terkait pembuatan media sosialisasi, dan yang terakhir yaitu membuat dan mencetak leaflet yang telah disepakati. Adapun hasil atau output dari kegiatan yaitu mendapatkan materi leaflet, mendapatkan materi sosialisasi dengan menggunakan WhatsApp, mendapatkan arahan dan dukungan dari kepala puskesmas dan kepala ruangan, serta tersedianya leaflet yang telah disepakati. Adapun kegiatan ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu terhadap nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi puskesmas, yaitu misi ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang mutu pelayanan. Adapun penguatan nilai organisasi yaitu terhadap nilai akuntabel, berorientasi pelayanan, dan adaptif, serta pada tata nilai organisasi yaitu profesional, maju, dan akuntabel. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi kepada pasien menggunakan WhatsApp. Adapun tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan kepala puskesmas dan kepala ruangan, menyiapkan akun WhatsApp, mengumpulkan dan merekap nomor WhatsApp pasien di tempat pendaftaran, dan yang terakhir membagikan informasi tentang obat kepada pasien. Adapun hasil atau output dari kegiatan ini yaitu mendapatkan arahan dan dukungan dari kepala puskesmas dan kepala ruangan, tersedianya akun WhatsApp, terkumpulnya nomor WhatsApp pasien, dan pasien memperoleh informasi tentang obat. Adapun kegiatan ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif.
Adapun kegiatan ini berkontribusi terhadap misi Puskesmas, yaitu misi ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang mutu pelayanan. Adapun penguatan nilai organisasi, yaitu nilai berakhlak, yaitu akuntabel dan kompeten. Sedangkan tata nilai organisasi, yaitu profesional dan akuntabel. Kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi tentang pelayanan informasi obat kepada petugas apotik, di mana tahapan kegiatannya yaitu mencari referensi untuk kuesioner dan materi sosialisasi, berkonsultasi dengan kepala puskesmas dan kepala ruangan, memberikan soal pretest sebelum melakukan sosialisasi, melakukan sosialisasi kepada petugas apotik tentang pentingnya memberikan pelayanan informasi obat kepada pasien, melakukan sesi tanya jawab dan menampung saran dan masukan, serta memberikan soal post-test setelah melakukan sosialisasi. Di mana hasil atau output dari kegiatan ini yaitu mendapatkan materi sosialisasi, mendapatkan arahan, masukan dari kepala puskesmas dan kepala ruangan, memperoleh hasil pretest petugas apotik, terlaksananya sosialisasi kepada petugas apotik, adanya masukan dan saran dari peserta sosialisasi, dan memperoleh hasil post-test petugas apotik setelah sosialisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu nilai akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi organisasi, yaitu misi kedua, meningkatkan kualitas sumber daya staf dalam upaya peningkatan mutu. Adapun penguatan nilai organisasi yaitu nilai berakhlak yaitu kompeten dan akuntabel, sedangkan tata nilai organisasi yaitu profesional dan akuntabel. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan kegiatan pelayanan informasi obat saat memberikan obat kepada pasien, di mana tahapan kegiatannya yaitu menerima resep dari pasien, menyiapkan dan memberi etiket obat sesuai dengan resep dokter, menyerahkan obat dan leaflet kepada pasien, menjelaskan informasi obat kepada pasien dan mengkonfirmasi ulang cara pemakaian obat kepada pasien, di mana hasil atau output yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu tersedianya obat sesuai dengan resep dokter, pasien menerima obat dan leaflet, pasien menerima informasi obat yang disampaikan petugas, dan pasien mampu memahami informasi yang disampaikan petugas. Kegiatan ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi organisasi, yaitu misi yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan secara prima. Adapun penguatan nilai organisasi terhadap nilai berakhlak yaitu nilai akuntabel, berorientasi pelayanan, dan kompeten. Sedangkan pada tata nilai organisasi yaitu profesional, ramah, dan akuntabel. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan, di mana tahapan kegiatannya yaitu berkonsultasi dengan kepala puskesmas dan rekan kerja terkait media penilai pasien yang akan digunakan. Kemudian membuat dan menyiapkan media penilai pasien, menyiapkan kotak untuk menampung media penilai pasien, meminta pasien untuk memberi penilaian terhadap pelayanan informasi obat yang diberikan, kemudian merekap hasil penilaian kepuasan pasien, dan melaporkan hasil rekapan kepuasan pasien kepada kepala puskesmas. Adapun hasil atau output dari kegiatan ini yaitu adanya saran dan masukan dari kepala puskesmas dan rekan kerja, tersedianya media penilaian kepuasan pasien, tersedianya kotak untuk menampung media penilai kepuasan pasien, adanya penilaian dari pasien terkait pelayanan informasi obat yang diberikan, adanya rekapan penilaian kepuasan pasien, dan adanya laporan hasil kepuasan pasien. Kegiatan ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini berkontribusi terhadap misi organisasi yaitu misi kedua, meningkatkan kualitas sumber daya staf dalam upaya peningkatan mutu. Adapun penguatan nilai organisasi terhadap nilai berakhlak yaitu nilai akuntabel dan kompeten, sedangkan tata nilai organisasi yaitu profesional dan integritas. Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan aktualisasi, di mana kegiatan aktualisasi akan dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2022.
di mana kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan media sosialisasi, dan kegiatan nomor 2 yaitu melakukan sosialisasi kepada pasien menggunakan WhatsApp akan dilakukan pada minggu kedua bulan Mei. Kegiatan nomor 3, melakukan sosialisasi tentang pelayanan informasi obat kepada petugas apotik akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei. Kegiatan nomor 4 yaitu melakukan kegiatan pelayanan informasi obat saat pemberian obat kepada pasien akan dilakukan pada minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Juni. Sedangkan kegiatan nomor 5 yaitu melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan akan dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Juni. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.